Salam Bapak Ibu terkasih. Dan biarlah sama-sama bersama dengan kami Zoe Live, kita mau menyatakan pujian kita, ungkapan ekspresi syukur kita kepada Bapa yang baik, Bapa yang tahu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, untuk memulai akan rangkaian ibadah kita akan mengawalinya di dalam doa kita, wujud ekspresi syukur kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Biarlah kembali Zoe Live ditayangkan ini Tuhan. Segala suatu kuasa yang bukan daripadamu Tuhan, kami mau nyatakan tidak dapat mengganggu akan frekuensi di dalam ibadah kami online ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saja yang dipermuliakan di dalam ibadah Zoe Live pada pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Inilah kami anak-anakmu siap menyatakan pujian kami. Yang siap menyatakan pujian bersama, katakan bersama amin. Haleluya, haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Mari sama-sama ekspresikan pujian. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Mari lebih lagi nyatakan. Come on, sama-sama. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, haleluya, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku, sekali lagi katakan, diam, ku terpaku. Diam,
Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Sungguh indah Engkau Tuhan, dimuliakan selamanya. Ku terkagum akan kasih-Mu. Mari lebih lagi nyatakan pujian kita yang berikut ini. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Hallelujah. Mari. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to once again open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on. See you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. To see you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Once again, to see you high, to see you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy,
holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you, I wanna see you, I wanna see you, I wanna see you. Dia Bapa yang baik yang mengenal setiap kita. Mari lebih lagi nyatakan pujian ini. Kita percaya dan kita akan berserat terus dalam kehidupan ini pada Dia, Tuhan, Bapa yang baik. Mari saudaraku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari sekali lagi katakan yuk. Bapa, Engkau mengenalku, haleluya, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari saudaraku, sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Mari, biarlah musik. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ku setia. Biarlah kami kan berserah hanya padamu, menyukakan hatimu. Engkau yang layak disembah. Engkau Tuhan yang sungguh ajaib. Ku memujimu, haleluya. Ku menyembahmu, yang kau dapati dari Tuhan yang dahsyat. Terpujilah namamu, Engkau yang kudus. Mari lebih lagi nyatakan pujian kita. Ya Tuhan, mari saudaraku lebih lagi nyatakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali di acara Tengah Minggu. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah Abraham itu orang Israel? Kemudian kalau bukan, bagaimana Abraham sebagai tokoh perjanjian lama? Apakah dia juga tunduk kepada hukum Taurat? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab. Namun saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh berkumpul melalui YouTube. Tuhan, ada beberapa hal yang harus kami berikan penjabarannya supaya anak-anak Tuhan mereka mendapatkan pengertian. Namun kami mintakan pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat mereka bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, darah perjanjian Tuhan juga ada pada kami. Demi nama Yesus, kutuk apapun tidak boleh menguasai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus mengerti firman. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Abraham termasuk orang Yahudi? Ya. Sebagaimana kita sudah membaca bahwa Abraham itu dari Ur Kasdim, ya. Ur Kasdim itu posisinya sekarang ada di daerah Iran dan Irak, ya. Dari sanalah Abraham berangkat. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Namanya belum Abraham, Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abram disuruh meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita ingin lebih ngerti lagi, bisa dibaca pasal 12 ayat 1, satu pasal. Ya. Nah, kemudian Tuhan membuat janji. Janji kepada Abram. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 2 dan ayat 3 adalah janji Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Apakah Haran dan Ur Kasdim sama? Beda. Ur Kasdim ada di bawah, Haran di atas. Ya. Kemudian ayat yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Kemudian ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur.
Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Nah, dari sini kita ngerti bahwa Abram bukan orang Yahudi. Justru orang Yahudi ini nanti adalah suatu bangsa yang akan dibentuk dari keberadaan Abram. Ya, Abram dengan Sarah istrinya tidak punya anak dan belum punya anak waktu meninggalkan kampung halamannya. Belum. Jadi dikatakan Abram 75 tahun dan Sarai 65 tahun. Belum punya anak. Nah, waktu janji Tuhan disampaikan, kemudian Abram segera berangkat meninggalkan Haran. Ya. Nah, pergi ke Kanaan. Dan disitulah untuk pertama kalinya Abram memasang kemahnya. Kalau kemahnya cukup gede, ya. Jadi kalau masang kemah itu cukup lama, jadi nggak bisa masang kemah seminggu kemudian dicabut pergi lagi. Enggak. Masang kemah untuk bertahun-tahun. Nah, itulah asal mula Abram. Abram mengenal nama Tuhan, dan Abram nanti sudah dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Ya. Nah, nanti Abram untuk pertama kalinya disebut Ibrani. Ya, orang Ibrani. Orang Ibrani, apa yang dimaksudkan dengan orang Ibrani? Orang Ibrani adalah orang dari seberang sungai Efrat. Ya. Dan Abram itu lahir dari keturunan Sem, anaknya Nuh. Sem, Yafet, Ham. Ham anak Ragil. Ya. Jadi Abram ini keturunan dari Sem, ya. Kemudian nanti coba kita lihat Kejadian 14 ayat 13 supaya kita ngerti, ya, ceritanya. Waktu itu Abram sudah berpisah dengan Lot. Lot milih dekat Sodom dan Gomora. Kemudian Sodom dan Gomora diserang oleh musuh. Lot beserta keluarganya dan harta bendanya ikut ditawan. Kita akan membaca Kejadian 14 ayat 3. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbatin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Jadi ada pelarian dari Sodom dan Gomora, lari mencari Abram, melaporkan bahwa Lot, ya, Lot sepupunya kena tawan. Dan Abram saat itu dia disebut orang Ibrani, orang dari seberang sungai Efrat. Nanti Yusuf, kita coba lihat Kejadian pasalnya yang ke-39 supaya kita nangkep dulu, ya. 39 ayat 14. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ini adalah laporan dari Nyonya Potifar. Dia cerita kepada orang seisi rumahnya bahwa Yusuf akan memperkosanya. Ayat yang ke-17. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba
orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ya. Jadi Abram disebut orang Ibrani, Yusuf disebut orang Ibrani. Ya. Apakah orang Ibrani sama dengan orang Israel? Belum ya. Oke, kita kembali kepada Kejadian 12 tadi. Tuhan sudah menentukan pilihannya kepada Abram. Namanya masih Abram. Dia pindah dari Haran ke Kanaan. Hidup di situ ya. Dan dikatakan bahwa ternaknya amat sangat banyak. Abram seorang yang kaya. Itu. Nah, kemudian setelah Abram berumur 86 tahun ya, lahirlah Ismail. Waktu umur 85 tahun, Sarai memberikan budaknya untuk dijadikan istri oleh Abraham. Supaya karena adat istiadat waktu itu, kalau hamba perempuan yang dibeli itu milik tuannya. Yang laki-laki milik Abraham, yang perempuan milik Sarai. Kemudian perempuan itu yang bernama Hagar hamil dan mengandung seorang anak laki-laki, kemudian dilahirkan, diberi nama Ismail. Nah, itulah yang terjadi. Nah, Sarai masih belum. Setelah Ismail agak besar, Abram waktu namanya masih Abram, dia berdoa, sekiranya Ismail mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Coba kita lihat ayatnya ya, supaya kita makin jelas ya. Oke. Kejadian pasal 17 ayat 18. Dan Abraham, nah Abraham berarti Abram sudah diganti namanya oleh Tuhan, ditambahin huruf H. Abram menjadi Abraham. Kemudian Sarai ditambahin H di belakangnya, Sarah. Kenapa kata H itu penting? Karena H itu dari kata he. He itu terkandung di dalam satu arti, yaitu kasih karunia. Jadi waktu ada kata he, Abram mendapatkan kasih karunia. Sarai mendapatkan H, mendapatkan kasih karunia. Ya. Kemudian ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, dengan Ishak, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan. Tuhan disodori nama Ismail untuk supaya mendapatkan kasih karunia. Artinya apa? Artinya dia mendapat hak untuk menerima warisan dari Abraham. Bukan cuma itu saja, dia disebut keturunan Abraham yang nantinya melahirkan Mesias. Tuhan berkata tidak, hanya dari anak yang dilahirkan oleh Sarah lah yang akan disebut keturunanmu, yang nantinya akan melahirkan Mesias. Nah, itu yang terjadi. Kemudian Ismail lahir waktu Abram berumur 86 tahun. Ditunggu lagi sampai umur 100 tahun, barulah Sarah waktu itu berumur 90 tahun, Sarah hamil dan melahirkan Ishak. Jadi selisih umur antara Ismail dengan Ishak 14 tahun. Ya. Nah, dari situlah Ishak lahir. Ya.
Sebelum Ishak lahir, waktu Abraham berdoa minta supaya Ismail mendapatkan kasih karunia, Tuhan berkata tidak, namun Tuhan melanjutkan janjinya bahwa Tuhan akan membuat perjanjian kekal antara Tuhan dengan Ishak. Ya, padahal belum lahir. Nah, waktu Abraham berumur 100, lahirlah Ishak. Kemudian setelah akil balik, Ishak diminta Tuhan supaya Abraham mempersembahkan sebagai korban bakaran. Yang sangat menarik adalah Abraham tidak komplain. Padahal Abraham dengar bahwa Tuhan akan membuat perjanjian kekal dengan Ishak. Kali ini Tuhan minta supaya Ishak dikorbankan. Abraham tidak komplain. Apa yang Tuhan minta dia lakukan dan dia setuju untuk mengerjakannya. Itu yang menarik sekali. Ya. Oke. Sekarang waktu berjalan, kemudian Ishak berumur akil balik kira-kira 12 tahun. Kemudian Ishak diminta supaya dipersembahkan, berangkatlah Abraham berserta Ishak dengan 2 bujang pembantunya, bawa kayu, bawa api, bawa pisau, berangkat. Kemudian sampailah di satu tempat, Abraham ngomong kepada 2 bujangnya, kamu tunggu di sini, kami akan naik untuk sembahyang, setelah itu kami akan kembali. Nah, dalam perjalanan dari tempat bujang itu ditaruh, 3 hari perjalanan. Padahal Abraham berumur 112 tahun. Tapi masih luar biasa. Dia berjalan, di tengah jalan Ishak bertanya, Bapak, kayunya ada, apinya ada, pisaunya ada, mana dombanya? Abraham berkata, nanti Tuhan menyediakannya. Singkat cerita, sampailah di Bukit Moria, di mana tempat itu sekarang menjadi tempat yang paling suci bagi orang Israel, juga bagi orang Muslim. Karena untuk orang Muslim di situ ada bangunan 2 masjid, yang satu kubah kuning, yang satu kubah hitam. Nah, di tempat itu juga pernah dibangun Bait Allah. Namun orang Israel dengan kepandaiannya mencari fondasi batu-batu yang dibangun oleh Salomo sebagai fondasi, dan batu itu dihancurkan, kemudian dites bahan kimianya, kemudian ditembakkan ke satelit, dan satelit disuruh mencari batu-batu yang seirama dengan ini ada di mana. Nah, ketahuan bahwa tempat yang pernah didirikan Bait Allah berbeda dengan kedua masjid itu. Nah, singkat cerita, Abraham ngomong kepada Ishak, ngomong yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya Tuhan minta kamu yang dikorbankan. Ingat ya, Ishak kira-kira sudah akil balik umur 12 tahun. Kemudian Abraham 112. Andai kata Ishak nggak setuju untuk dikorbankan, dia lari. Abraham nggak bisa mengejarnya. Dia udah umur 112 bukan? Tapi Ishak tidak melarikan diri. Ini yang sangat menarik. Apa yang terjadi? Hubungan apa antara Abraham dengan Ishak? Bagaimana Abraham bisa membuat Ishak itu menghormati bapaknya? Nanti kita akan sampai ke situ, ya. Nah, itulah ceritanya. Jadi sejak itu Abraham disebut orang Ibrani, pengertiannya adalah orang dari seberang sungai Efrat. Itulah, ya. Jadi dia bukan orang Yahudi. Dia orang dari daerah Iran dan dari daerah Irak, ya.
Hari ini ada 2 negara di sana, ya, Iran dan Irak. Dari daerah situlah Abraham. Namun janjinya di dalam Kejadian 12 tadi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apa artinya? Tuhan melalui Abraham akan membuat satu bangsa yang besar, yang di kemudian hari disebut orang Ibrani, yang juga disebut orang Israel, orang Yahudi. Abraham seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan memerintahkan apa saja, dia selalu berkata ya. Ini yang menarik, ya. Jadi bangsa yang akan dilahirkan ini mempunyai bibit yang bagus, ya. Di Jawa kita mendengar satu istilah bibit bobot bebet. Nah, saya melihat bibitnya bibit yang benar. Abraham yang takut akan Tuhan. Tuhan janji apa aja dia terima. Tuhan minta apa saja dia lakukan, termasuk anaknya yang bernama Ishak diminta untuk dikorbankan. Dia katakan iya. Nah, singkat cerita, Abraham berkata kepada Ishak, sesungguhnya kamu yang diminta. Kamu rela enggak? Ya, rela. Ya sudah, diikat. Ditidurkan di atas kayu. Kemudian dikasih minyak. Kemudian Abraham siap dengan pisaunya, dia ingin mengorbankan Ishak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, stop. Ya, dilarang dilanjutkan. Nah, kemudian Abraham menoleh, lihat ada anak kambing domba di situ. Akhirnya digantikanlah posisi Ishak dengan kambing domba. Nah, dari sinilah kita melihat Abraham sudah mendengar janji yang Tuhan ucapkan. Sekarang Tuhan minta supaya Ishak dikorbankan. Semuanya dilakukan. Dan Tuhan akhirnya bilang stop. Inilah bibit. Bibit yang Abraham punya. Dan bibit ini melahirkan sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel, bangsa Yahudi, juga disebut orang Ibrani, ya. Itulah. Ya. Sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, sehingga Abraham begitu percayanya, ya. Oke. Kita akan melihat Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14. Di situ dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya tidak ada. Lanjut. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Wow, itu janji yang Tuhan berikan pada waktu itu. Sekarang kita akan melihat ayat 19 dari pasal 18. Pasal Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia. Tuhan telah memilih Abraham supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, bahasa aslinya bukan keturunan, seluruh isi rumahnya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi Abraham dipilih oleh Tuhan supaya ngajari anak-anaknya dan seisi rumahnya, supaya mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan. Setelah Abraham dan seisi rumahnya melakukan kebenaran dan keadilan, agar supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya
kepadanya. Nah, Abraham disuruh ngajari anaknya, disuruh ngajari seisi rumah tangganya, yaitu mereka menjadi pelaku kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan mewujudkan janji-janji yang telah diucapkannya. Ya. Nah, inilah yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Oke, bagaimana Anda dan dengan saya? Tatkala kita membaca firman Tuhan, membaca janjinya, paling banyak orang bereaksi, amin. Paling banyak. Tetapi kita melihat yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Aku telah memilih dia untuk ngajari anaknya dan seisi rumah tangganya, supaya mereka, anak dan seluruh isi rumah tangganya menjadi pelaku kebenaran dan keadilan. Tatkala mereka menjadi pelaku kebenaran dan keadilan, Tuhan mewujudkan janjinya. Saya berharap apa yang kita dengar saat ini, kita mulai ngerti. Tatkala Anda ketemu janji Tuhan, jangan hanya berhenti berkata amin atau terima kasih Tuhan. No, yang Tuhan mau Anda melakukannya. Tatkala Anda sudah melakukannya, Tuhan mewujudkan janji-janji yang telah dijanjikan. Inilah ya, yang kita pelajari dari Abraham. Kita simpulkan sementara. Kesimpulannya, Abraham bukan orang Yahudi. Abraham bukan orang Israel. Dia orang Ibrani karena dari seberang sungai Efrat. Tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar. Karena dia dipilih. Dan dia bisa ngajarin anak-anaknya untuk berbuat kebenaran dan keadilan. Nah, jawaban mengenai apakah Abraham orang Israel? Bukan. Dia yang melahirkan orang Israel. Setelah Ishak lahir, Ishak punya anak kembar. Diberi nama Esau dan Yakub. Esau menjual hak kesulungannya. Kemudian dibelilah oleh Yakub. Maka Yakub mendapatkan warisan penerima hak kesulungan. Esau tidak ikut melahirkan sebuah atau keluarga atau orang-orang yang melahirkan Yesus. Tapi Yakub punya 12 anak. 12. Tetapi Yehudalah yang dipilih untuk melahirkan Mesias. Ke-12 anak ini akan menjadi inti bangsa Israel. Bangsa Yahudi. Yang kemudian juga disebut orang Ibrani. Ya. Dari Abrahamlah lahirlah bangsa Israel ini. Nah, kemudian kita mulai mengerti sekarang, Yusuf juga anaknya Yakub yang adalah cucunya dari Abraham. Oke, sampai di sini kita nangkep. Setelah ke-12 orang anak Yakub tadi, mereka beranak pinak, terjadi kekeringan, pindahlah mereka ke Mesir. Di Mesir, Yusuf telah mendahului karena Yusuf dijual sebagai budak, dibeli oleh Potifar, dan nantilah Yusuf mendapatkan kemampuan menerjemahkan mimpi Firaun. Dan Yusuf berkata, Tuanku harus mempunyai seorang yang bisa menjalankan mandat ini. Sehingga pada waktu panen besar, gandum itu disimpan sampai dengan 7 tahun, dan tahun yang berikutnya terjadi kekeringan, panen tadi bisa dijual pelan-pelan kepada rakyat. Itu nasihat Yusuf kepada Firaun. Kemudian Firaun berkata, adakah di antara kita sepandai Yusuf ini? Sebaiknya biar dia yang menjalankannya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor
kedua setelah Firaun. Dia jalankan pada waktu panen, dia bikin gudang. Dan yang menarik adalah gudang ini bisa menyimpan gandum 7 tahun lebih. Biasanya kalau orang menyimpan beras, kutunya yang banyak dan makan beras itu, berasnya hancur akhirnya. Tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yusuf mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia bisa mengatur semuanya. Dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2. Kemudian Yakub kekeringan, saudara-saudara Yusuf datang, terjadi reuni. Yusuf ngerti bahasa mereka, tapi mereka nggak ngerti bahasa Mesir. Dan Yusuf akhirnya membuka dirinya siapa dia. Saudara-saudaranya terkejut, dia pikir Yusuf sudah mati. Tapi ternyata dia menjadi orang besar di situ. Nah, sejak itulah Yusuf minta bapaknya datang ke Mesir. Saudara-saudaranya pindah karena kekeringan ini masih lama, dikatakan masih amat sangat lama. Jadi supaya tidak keturunan ini supaya tidak hilang. Nah, itulah yang terjadi. Jadi mereka tinggal di Mesir, mereka menjadi suatu bangsa yang besar, dan apa yang terjadi? Orang Mesir ketakutan dengan orang Ibrani ini, ya, berbagai upaya untuk mencegah supaya mereka tidak berkembang. Tapi nggak bisa. Planningnya Tuhan lebih berkuasa dan harus terjadi. Itu sebabnya tatkala Yusuf sudah mati, tidak ada orang yang ingat dengan Yusuf. Bangsa Israel diperbudak 430 tahun. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun orang Mesir yang ingat Yusuf. Tidak ada. Bangsa Ibrani tadi ditekan, dia harus kerja rodi dan lain sebagainya. Lahirlah Musa. Melalui Musa mendapatkan 10 hukum Taurat. Jadi jarak antara Abraham dengan Musa amat sangat jauh. Bayangkan, 12 anaknya Yakub pindah ke Mesir, setelah itu 430 tahun baru keluar. Sementara jarak Abraham sampai ke Yakub itu 3 generasi, sampai anaknya dan cucu-cucunya, wah, bisa 5 generasi. Jadi jauh sekali jarak antara Abraham dengan Musa. Maka dikatakan bahwa Abraham tidak tunduk kepada hukum Taurat. Berbeda zamannya. Perbedaannya jauh sekali. Setelah 430 tahun, barulah Musa muncul menjadi seorang pemimpin untuk membebaskan orang Israel. Orang yang disebut Ibrani tadi. Jadi, jangan salah, walaupun Abraham perjanjian lama, bukan berarti dia tunduk kepada hukum Taurat. Enggak. Abraham itu tunduk dengan hukumnya Tuhan. Percaya. Dia percaya. Dan dia yang mempraktekkan. Kalau percaya, dia sambil jalan, sambil memperkatakan firman Tuhan. Ya. Itulah yang dilakukan Abraham. Abraham mengajari anaknya Ishak. Ishak juga melakukan hal yang sama. Ya, pada tim yang mencari jodoh ke Haran belum datang. Setiap sore Ishak sambil jalan di padang sambil memperkatakan janjinya Tuhan. Ya, di dalam bahasa Ibraninya su'ah. Ishak su'ah terus. Su'ah. Tiba-tiba dia melihat rombongan datang. Dan itu adalah rombongan yang
telah mencarikan istri untuk Iskak. Oke. Jadi jawaban pertanyaan kedua juga sudah terjawab. Abraham walaupun orang perjanjian lama tidak tunduk kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat baru diberikan kepada Musa yang adalah jarak hidupnya dengan Abraham sangat jauh sekali. Ya, saya berharap saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya berharap apa yang saya sisipkan tadi, kenapa Tuhan tertarik dengan Abraham? Karena Tuhan sudah memilih Abraham, dan Tuhan sudah menentukan supaya Abraham mengajari anaknya dan orang-orang seisi rumah tangganya. Ngajari untuk apa? Untuk hidup menurut jalannya Tuhan, yaitu mempraktekkan kebenaran dan keadilan. Setelah Anda mempraktekkan kebenaran dan keadilan, barulah Tuhan mewujudkannya. Pertanyaannya, kebenaran itu apa? Kebenaran itu suatu firman yang telah Tuhan ucapkan. Saya ajak Anda untuk membaca Yesaya pasalnya yang ke-45 ayat 23. Yesaya. Oke, haleluya. Yesaya 45 ayat 23. Puji Tuhan. Saya baca untuk Anda. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Tuhan berkata, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Tuhan tidak bersumpah demi orang lain yang lebih gede, karena Tuhan yang paling gede. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Dari mulut Tuhan telah keluar firman-firman, dan itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Itulah kebenaran. Nah, Abraham ngajari anak-anaknya dan seisi rumahnya supaya terus memperkatakan firman yang Tuhan ucapkan. Dan memperkatakan keadilan. Dua hal ini diperkatakan terus. Kebenaran firman, kebenaran, dan keadilan. Terus diperkatakan. Setelah Abraham dan keturunannya mengucapkan dua hal tadi, maka Tuhan mewujudkan semua yang sudah dijanjikannya. Di mana itu janji? Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Itulah yang disebut janji Abraham. Pegang, ya. Kita sudah pernah mendengar firman bahwa Anda dan saya menjadi keturunan Abraham. Ingat, tidak ada istilah Anda itu Israel rohani. Tidak ada. Tidak ada istilah. Alkitab berkata, ya, kita lihat apa yang dikatakan di dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jadi Anda harus membuktikan bahwa Anda milik Kristus. Kristus menebus Anda dengan darahnya. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Anda menjadi anak Abraham. Tuhan tidak pernah membentuk Anda menjadi Israel rohani. Tapi tatkala Anda paham bahwa Anda milik Kristus, darah Kristus telah menebus Anda menjadi milik Kristus, Anda anak Abraham. Kemudian yang kedua, di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, ya, melalui baptisan Anda menjadi anak Abraham. Ya. Nah, dari sini kita lihat penggenapan bahwa Tuhan mau, coba ayatnya yang ke-14, Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu ini? Supaya di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain.
bangsa-bangsa non-Ibrani, non-Yahudi. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi Tuhan telah membuat ini. Ini itu apa? Jalur supaya Anda menjadi anak Abraham. Nah, dari sinilah sekarang kita nangkep. Tuhan mempunyai planning Anda menjadi anak Abraham, supaya berkat Abraham sampai kepada orang-orang di luar Yahudi. Ya, saya berharap acara tengah minggu ini sudah saya isi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau Anda mau mengajukan pertanyaan, boleh kirim ke WA supaya nanti bisa saya persiapkan dan kita akan mempelajarinya. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan, telah aku jawab 2 pertanyaan. Apakah Abraham orang Yahudi? Bukan, tapi dia yang melahirkan orang Yahudi. Apakah Abraham tunduk kepada hukum Taurat? Tidak, karena hukum Taurat baru diberikan kepada Musa yang jaraknya sekian ratus tahun dari Abraham. Tapi Abraham tunduk kepada hukum Tuhan, percaya. Tuhanku, izinkan firman yang sudah dibagikan ini tinggal di dalam hidup setiap anak-anak Allah yang mendengar berita ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami akan mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita deklarasikan iman kita. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakitku diambil dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kegagalan, kesengsaraan, nasib buruk, kondisi buruk sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, darah yang keluar dari sekujur tubuh Yesus adalah darah perjanjian Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dengan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami terima darah perjanjian-Mu ini. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima. Hidup kekal itu ada di dalam hidup kami. Tuhan, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kutuk, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai penyakit. Ini adalah iman kami. Sekarang Tuhan, kami ambil darah-Mu, darah perjanjian, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, seluruh tubuh kami ada tanda milik Yesus. Dan Kau berkata, kutuk apapun tidak boleh menguasai kami. Bahkan oleh darah-Mu,
Kami mengerti Engkau telah menebus kami menjadi milik-Mu. Kami mau dan kami setuju. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai berjumpa kembali. Doakan supaya setiap tengah minggu saya bisa hadir di acara ATM ini. Acara tengah minggu. God bless you all.